Seperti biasa, saya ditawari mengulas gadget lagi oleh Gearbest. Dan kali ini adalah sebuah smartwatch yang sedang dipangkas harganya, jadi hanya $89 saja, dari harga normal sekitar $103. Apa sih sebetulnya yang istimewa dari smartwatch Domino Marvell DM368 yang berwarna gunmetal yang saya coba ini? Saat kiriman smartwatch ini tiba di tangan saya, barulah saya merasakan apa bedanya smartwatch ini dari semua smartwatch yang pernah saya coba. Paket penjualannya sih kurang lebih sama, hanya saja kita akan mendapatkan sebuah antigores ekstra di dalam kotaknya. Sisanya hanya ada buku manual dan kabel charging dengan ujung berupa 4 pin magnetik. Nah, yang beda dari smartwatch ini baru dapat dirasakan begitu layarnya menyala. Ya, Domino Marvell DM368 ini sudah menggunakan layar AMOLED, dan ini saya ketahui tanpa membaca spesifikasinya sama sekali. Begitu menyala, saya langsung bisa melihat dan merasakan perbedaannya. Hasilnya, ini menjadi smartwatch dengan layar terkinclong yang pernah saya coba. Dimensi layarnya 1,4 inci dengan resolusi 400 x 400 pixels, sehingga memiliki kerapatan sekitar 286 ppi. Hanya itu saja bedanya? Enggak kok. Selain layarnya, smartwatch ini memiliki perbedaan pada kemampuannya menggunakan kartu SIM meski masih mentok di jaringan 3G, akibat masih menggunakan chipset MediaTek MT6580. Tapi tunggu, kalau tak salah ingat, ini adalah prosesor yang digunakan pada ponsel Infinix Hot 2. Mau tak mau, akhirnya saya membaca juga deh spesifikasinya. Selain prosesornya yang tadi saya sebutkan, smartwatch ini membawa RAM 512MB dan juga ROM 8GB. Berjalan pada OS Android 5.1 Lollipop. Dengan kata lain, ini sebetulnya sama saja dengan smartphone Android yang diubah ke dalam bentuk smartwatch. Tiba-tiba saja di pikiran saya terbayang smartphone dalam bentuk jam tangan yang dulu menggunakan Afgan sebagai modal iklannya. Kira-kira Afgan masih mau nggak ya pakai itu? Sejak menggunakan DM368 di pergelangan tangan saya, prinsip saya yang tak mau menggunakan smartwatch dan lebih senang dengan smartband mulai sedikit goyah. Alasan pertamanya karena bentuknya yang maco dan keren aja sih. Ya, alasan apalagi kalau buat jam tangan mah? Sudah pasti tentang looks-nya yang paling penting. Alasan kedua tak lain dan tak bukan, ya karena layarnya itu benar-benar membuat nyaman saat melihatnya. Selain juga membuat tampilannya semakin keren saat layar menyala. Tapi di sisi lain, faktor ketahanan baterai masih menjadi pengganjal untuk saya mempertahankan penggunaan smartwatch ini. Sama seperti smartwatch lainnya, DM368 kurang lebih hanya mampu bertahan 1-2 hari saja dalam sekali pengisian daya. Dan ini masih tergolong ribet menurut saya. Walaupun sebetulnya sangat wajar mengingat smartwatch ini memiliki beban lebih karena terhubung ke jaringan 3G dari kartu SIM yang saya pasangkan. Selain itu kan layar AMOLED memang konsumsi dayanya cukup besar apabila menampilkan warna-warna selain hitam. Saya sempat mencoba mematikan akses data pada smartwatch ini, dan hasilnya seharian baterainya hanya berkurang sekitar 20% saja. Kalau cuma buat penunjuk waktu dan dikoneksikan dengan smartwatch, rasanya mungkin ini bisa bertahan semingguan kali ya. Smartwatch ini juga memiliki akselerometer, sehingga kita bisa mengatur agar layar menyala saat kita mengangkat pergelangan tangan kita. Setelah itu kita dapat mengakses berbagai menu dengan menggeser layar ke 4 arah yang berbeda. Geser layar ke kanan untuk mengakses notifikasi, geser ke bawah untuk melihat toggles, geser ke atas untuk melihat info cuaca, dan geser ke kiri untuk masuk ke daftar menu lengkap. Geser sekali lagi ke arah kiri untuk masuk ke aplikasi pemutar musik. Tampilan menu pada smartwatch ini memiliki dua alternatif. Yang pertama berupa list yang memanjang ke bawah, dan yang kedua berupa icon-icon yang diletakkan mengitari tampilan jam. Saya lebih senang menggunakan tampilan yang terakhir. Untuk watch face-nya sendiri, kita dapat memilih yang sesuai keinginan. Pilihannya cukup banyak dan masih dapat ditambahkan. Saya sendiri lebih suka watch face yang memuat informasi lengkap, yaitu jam dan tanggal, jumlah langkah, detak jantung, dan indikator baterai dalam satu layar yang sama. Untuk kembali ke layar sebelumnya, umumnya dapat dilakukan dengan menggeser layar ke kanan. Kita dapat memanfaatkan sebuah tombol fisik di sisi kanan smartwatch ini pada beberapa layar yang tak bisa digeser ke kanan untuk kembali ke layar sebelumnya. Layaknya sebuah smartphone, kita dapat berbalas SMS langsung dari smartwatch ini. Sebuah keyboard kecil akan muncul di layar saat kita hendak mengetik. Meskipun kecil dan membuat pengetikan menjadi lambat, tapi rasanya akurasinya masih cukup usable bila mana sewaktu-waktu kita memerlukannya. Fitur-fitur yang umum ada pada sebuah smartwatch juga hadir di sini, seperti misalnya remote capture alias untuk menjadi tomsis saat memfoto menggunakan smartphone,
pedometer dan pengukur detak jantung, remote control untuk media player, sound recorder, hingga fitur untuk mencari keberadaan smartphone yang akan berguna saat kita tak bisa menemukan smartphone kita di kamar misalnya. Nah, sementara fitur-fitur lainnya ini lebih mirip dengan fitur smartphone. Kita dapat membuka galeri untuk melihat foto dan video, juga memutar musik langsung dari smartwatch ini. Loudspeaker yang ditempatkan di sisi kiri bawah mampu mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Lubang dari loudspeaker ini juga lah yang membuat saya ragu bahwa smartwatch ini waterproof. Untuk mengisi file multimedia pada smartwatch ini, kita harus mengirimkannya melalui koneksi Bluetooth saja, karena tidak tersedia port apa-apa untuk menyambungkan smartwatch ini ke PC dengan kabel. Kemudian, ternyata ada browser juga loh pada smartwatch ini. Paling tidak, saat sedang ribet di dalam transportasi umum misalnya, kita bisa menggunakannya tanpa khawatir dicopet. Tak hanya itu, dengan adanya Play Store pada smartwatch ini, memungkinkan kita menginstal aplikasi-aplikasi lainnya. Sementara hadirnya aplikasi Maps secara default pada jam tangan pintar ini, memungkinkan kita menelusuri rute yang akan kita lalui tanpa memerlukan smartphone lagi. Karena smartwatch ini sudah memiliki GPS reception. Kalau dipikir-pikir sih bener deh, ini memang smartphone yang diubah ke dalam bentuk jam tangan. Duh, saya lagi ingat Afgan. Dan, jam tangannya masih ada nggak? Menurut saya, smartwatch ini sudah mampu menggantikan fungsi ponsel karena memang jeroannya sama saja dengan smartphone. Keterbatasan utamanya ada pada jaringan yang masih 3G saja, ukuran layar yang tidak mungkin nyaman digunakan mengetik, serta kapasitas baterai yang memang tak bisa besar-besar. Anda yang mempunyai nomor telepon kedua bisa menjadikan smartwatch ini sebagai alternatif untuk menempatkan nomor telepon Anda itu. Daripada bawa ponsel tambahan, kan lebih ringkas kalau dilingkarkan di pergelangan tangan seperti ini saja bukan? Apalagi tampilannya keren, walau memang rasanya hanya cocok untuk pria saja. Yang pasti, layar AMOLED-nya sukses berat membuat saya galau untuk terus memakainya dan memensiunkan Xiaomi Mi Band 2 saya. Kalau Anda tertarik memilikinya, saran saya segera deh klik link ke halaman promo smartwatch Domino Marvell DM368 ini di gearbest.com sebelum harganya kembali ke harga normal. Satu alternatif datang dari smartwatch lain yaitu ZBlade Store yang dengan selisih harga sekitar $20 memberikan kelebihan berupa proteksi Gorilla Glass 3 pada layarnya, serta RAM 1GB dan ROM 16GB. Oh iya, sekalian saya mau nanya nih, Gearbest menawarkan pula ZBlade Store ini untuk saya uji. Menurut Anda kira-kira perlu nggak saya mereview smartwatch lain dari gearbest.com? Mohon dijawab ya di kolom komentar. Demikian review dari saya, jangan lupa di like videonya, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya agar tak ketinggalan video dari channel ini. Dari kota Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.